Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Kalau yang dimaksud orang tidak boleh bersuara berbeda dengan pemerintah, artinya kita kembali ke zaman Orde Baru, di mana semua dibungkam. Orang yang tidak sependapat dengan pemerintah bisa dianggap PKI. Sebetulnya dalam demokrasi, hal yang paling bagus adalah partai-partai yang kalah ya tetap beroposisi atau tetap ambil jarak sebagai penyeimbang kan. Jadi kalau dianggap penyeimbang itu membahayakan pemerintah nanti, nah itu juga konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala rizkinya. Ramai lagi pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto yang mengatakan jika di luar dari pemerintahan jangan mengganggu. Tentu kata-kata ini menjadi argumen yang lain juga ya, dan orang-orang ataupun masyarakat, para politikus pun pengamat politik berasumsi berbeda-beda gitu loh. Argumen dari Pak Prabowo itu membuat asumsi yang berbeda-beda. Karena kata-kata dari Pak Prabowo ini mempunyai banyak arti jika ditafsirkan. Tergantung siapa yang menafsirkannya. Nah, kali ini kita akan melihat ya bagaimana komentar dari para netizen dan juga komentar dari para pengamat politik, bahkan politikusnya juga. Dan Bung Rocky Gerung pun ikut berkomentar. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Nah, itulah tadi pernyataan dari Pak Prabowo. Lalu bagaimana tanggapan dari Bung Habibur Rahman, bahkan dari Bung Deddy Sitorus dan juga Bung Rocky Gerung? Kita lihat videonya. Itu kalau ada yang tidak mau kerjasama jangan ganggu, ditujukan ke siapa sih sebetulnya Bang? Ya, itu adalah pernyataan yang normatif ya, dan sering sekali disampaikan Pak Prabowo sejak dahulu. Ya, dalam berbagai event, baik event internal di Partai Gerindra, forum-forum pengkaderan, taklimat, ya, maupun di event-event yang terbuka, ya, ketika kampanye akbar 3 pemilu. Intinya sebetulnya Pak Prabowo itu kan ingin mengimplementasikan politik kebersamaan, politik merangkul, agar semua elit-elitnya bisa bersatu, bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat. Ya, bersatu itu kan belum tentu dalam satu pemerintahan, belum tentu dalam satu kabinet ya. Bisa di luar pemerintahan maupun dalam maupun di dalam. Tetapi semangatnya sama-sama ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Nah, kalau ada yang di luar itu, maka ya jangan mengganggu. Nah, hal-hal seperti ini memang sering sekali disampaikan Pak Prabowo ya. Ya, sehingga menurut saya kita nggak perlu mempertanyakan diarahkan kepada siapa, apalagi mengartikan ya, mencocok-cocokkan. Oh, ini ada partai yang sulit komunikasi, dianggap begitu, lalu dianggap bahwa tujuannya ke sana. Enggak, sama sekali enggak. Jadi kalau tidak ada yang mengganggu sejauh ini ya dari internal koalisi solid, atau ada yang mengganggu di luar nih? Jadi gini, makanya Anda simak ya. Apa yang saya sampaikan, jangan terpaku pada yang sudah disiapkan pertanyaannya ya. Jadi kalau Anda mengikuti gaya komunikasi Pak Prabowo sejak dahulu, ya, itu hal-hal yang memang umum terus disampaikan beliau gitu loh. Makanya kalau dikait-kaitkan dengan misalnya konteks politik saat ini, pertanyaan Anda muncul kan, siapa yang mengganggu, ada atau tidak? Bukan persoalan ada atau tidak, jangan Anda yang mengganggu. Kuncinya itulah gitu loh. Harapannya Pak Prabowo, oke, semua kita bisa bersatu. Bersatu itu bisa di dalam pemerintahan, bisa di luar pemerintahan ya, tapi sama-sama orientasinya adalah untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Oke. Kalau Mas Burhan melihatnya ini betul normatif atau Anda melihat ada hal lain di sini? Saya tidak tahu persis ya siapa atau kelompok mana yang dianggap mengganggu.
Tetapi memang kalau boleh menyarankan, pernyataan-pernyataan yang bisa disalah tafsiri oleh pihak manapun, termasuk oleh media, itu sebaiknya dikurangi. Karena pernyataan tersebut memang menurut saya terlalu strong, karena bagaimanapun banyak pihak yang mungkin punya proposal dan sekaligus kebijakan yang berbeda, tetapi semangatnya pada dasarnya sama dengan Pak Prabowo, yaitu ingin membangun kebersamaan, pengen membangun negara, tetapi jalurnya tidak harus ya berada di dalam kekuasaan. Nah, pernyataan dengan diksi mengganggu kan bisa disalah tafsiri oleh pihak yang mungkin punya pendapat yang berbeda jauh dengan apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo, tetapi karena diksinya itu memakai diksi yang strong seperti itu bisa saja orang mengait-ngaitkan meskipun dasarnya tidak punya basis yang memadai. Jadi lagi-lagi semangatnya menurut saya harus dicari substansinya bagus, tetapi diksinya itu yang mungkin menimbulkan kesan seolah-olah ada pihak yang pengen mengganggu, padahal apa yang dimaksud Pak Prabowo jauh dari itu. Banyak media bertanya kepada saya tentang pernyataan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto yang mengatakan mereka yang tidak mau diajak kerjasama, memilih di luar, ya silakan nonton di pinggiran, duduk tenang gitu ya, jangan mengganggu. Ya terus terang ada banyak sisi dari pernyataan Pak Prabowo ini, yang tahu persis tentu adalah beliau. Tapi kalau kita kaitkan satu hal, pernyataan misalnya, kami kan mau mengamankan kekayaan negara, kami kan mau supaya jangan ada orang lapar. Pikiran positif saya mengatakan beliau tentu sedang berbicara kepada para penikmat kekayaan negara. Siapa itu? Yang menguasai sumber-sumber daya alam, tanah yang sangat luas, ya, tambang dan sebagainya. Termasuk mereka yang menikmati anggaran negara melalui impor-impor bahan pangan, bahan-bahan kebutuhan industri dan sebagainya, yang tidak mau diatur, hanya ingin keuntungan. Kalau itu saya setuju Pak Prabowo, saya mendukung Anda untuk itu. Tapi yang kedua, mungkin ada orang berkata bahwa pernyataan Pak Prabowo tidak tepat. Karena apa? Karena apakah itu dalam konteks kemarin Pak Ganjar mengatakan di luar pemerintahan, atau apakah itu dalam konteks partai-partai yang tidak mau bergabung dalam pemerintahan? Kalau itu adalah dasar pikiran Pak Prabowo, saya kira perlu diluruskan. Karena dalam demokrasi, dalam konstitusi kita dulu, bahwa semua orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat. Jadi kalau orang mau bersuara, apalagi itu terkait dengan aspirasi dirinya, masyarakatnya, atau itu berupa kritik, berupa protes, ketidaksetujuan, itu adalah bagian dari demokrasi, bagian dari hak konstitusional warga negara. Jadi kalau sampai mereka yang bersuara tidak setuju dengan cara nanti pemerintahan yang baru, dengan kebijakan mereka, dengan langkah-langkah mereka, tentu hal yang wajar kalau mereka bersuara tentang itu, harusnya tidak dilarang. Tapi kalau itu berarti bahwa kelompok-kelompok masyarakat sipil, LSM, mahasiswa, para kaum terdidik, cendekiawan, masyarakat yang menghadapi persoalan berhadapan dengan para konglomerat, dengan pengusaha, pemilik tambang, perkebunan, dan seterusnya tidak boleh bersuara, tidak boleh mengganggu, ya itu tentu satu hal yang harus diluruskan kalau menurut saya. Jadi tolong kita berharap agar Pak Prabowo menjelaskan apa yang dimaksud dengan tidak mengganggu itu. Kalau tidak mengganggu itu artinya adalah mereka-mereka yang kemudian mencoba mensabotase atau menghalangi program-program pemerintah yang baik, saya kira itu wajib bersama kita dukung. Tapi bahwa kalau yang dimaksud orang tidak boleh bersuara berbeda dengan pemerintah, artinya kita kembali ke zaman Orde Baru, di mana semua dibungkam. Orang yang tidak sependapat dengan pemerintah bisa dianggap PKI, bisa dianggap anti pembangunan, media massa bisa dibredel, orang bisa ditangkap tanpa proses hukum, semua yang bertentangan dengan pemerintah dianggap sebagai gangguan, lalu bisa mati secara perdata, lalu ada aparatus-aparatus kekuasaan yang setiap saat mengawasi warga negara ya untuk tidak beraktivitas, bersuara atau melakukan tindakan yang
yang dianggap mengganggu. Yang mengganggu itu bisa debatable. Misalnya orang yang mau dirampas tanahnya, buruh yang menuntut harga upah yang lebih layak, gitu kan? Masyarakat adat yang tidak mau disingkirkan dari hutan tanah adatnya. Jadi ini satu persoalan yang cukup serius, saya kira. Pak Prabowo, saya percaya harus belajar dari apa yang sudah dilalui oleh bangsa ini. Terlalu banyak darah dan air mata, bahkan korban jiwa yang kita korbankan sejak zaman peralihan Orde Baru sampai kemudian zaman reformasi dan hingga hari ini. Jadi saya berharap Pak Prabowo menyadari bahwa demokrasi itu memang sejatinya gaduh, karena demokrasi memungkinkan semua orang bersuara, menyampaikan kritik, protes, ketidaksetujuan gitu ya. Tetapi tentu tidak boleh menghalangi gerak pembangunan. Saya mohon Pak Prabowo agar bijak supaya ini juga tidak menjadi kerisauan masyarakat internasional. Karena apa? Karena itu akan berarti adalah ketidakstabilan politik di Indonesia dan akan berdampak pada ekonomi kita. Salam, selamat bekerja nanti Pak Prabowo. Tapi sudut pandang itu juga sudut pandang yang akan membahayakan. Karena kalau Prabowo bilang ya nggak mau diajak, ya nggak usah ganggu-ganggu, ya kenapa mesti ngajak sebetulnya kan? Itu soalnya begitu kan. Jadi seolah-olah itu kemestian kalau diajak 02 itu, dia bergabung itu semacam hal yang paling bagus. Sebetulnya dalam demokrasi hal yang paling bagus adalah partai-partai yang kalah ya tetap beroposisi atau tetap ambil jarak sebagai penyeimbang kan. Jadi kalau dianggap penyeimbang itu membahayakan pemerintah nanti, nah itu juga konyol. Kan tetap fakta sosiologisnya penyeimbang itu ada 48%. Pak Prabowo cuma 52% tuh. Jadi sekali lagi kita mesti pastikan bahwa kestabilan politik itu bukan datang dari saling mengancam, tapi datang dari proposal masing-masing yang akan berbeda di kemudian hari. Jadi kalau PDIP misalnya memutuskan untuk tidak mau bergabung, yaitu artinya PDIP punya portofolio yang beda, punya jalan berpikir yang beda, punya program yang berbeda, sehingga PDIP bisa membuat kabinet bayangan. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk memperlihatkan pada publik bahwa ada politik alternatif. Ada paralel politik yang diolah dengan satu ideologi yang basisnya Soekarnoisme. Jadi itu dasarnya kan. Nah kalau Pak Prabowo menyindir-nyindir Soekarno, ya tentu yang tersindir bukan dari Ibu Mega, tapi PDIP sampai Wong Cili. Itu juga berbahaya tuh. Karena bagaimanapun PDIP itu adalah partai yang identifikasinya hanya pada Bung Karno, nggak pada tokoh lain. Dan sejarah itu yang harusnya kita hormati juga. Bahwa PDIP punya identifikasi ideologi yang tertanam kuat pada sejarah politik Indonesia, yaitu Soekarno dan peran Soekarno dalam kemerdekaan. Jadi terlalu berlebih mungkin Pak Prabowo menyentil sesuatu yang sebetulnya ya udah kita tahu bahwa PDIP memang parti ID-nya itu adalah Soekarnoisme. Seolah-olah ingin bukan sekedar memaksakan tapi mau mendalilkan bahwa hanya melalui pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran maka Indonesia bisa tumbuh bagus. Kan itu juga klaim yang sebetulnya ya ada nasionalisme di situ, ada patriotisme di situ. Kita hormati prinsip Pak Prabowo. Tetapi klaim itu klaim yang berlebihan dan membahayakan. Itu akan jadi klaim yang nanti akan jadi politik permusuhan kan. Bahwa siapa yang tidak mendukung pemerintah, dia adalah musuh negara tuh. Itu sama dengan klaim Orde Baru juga tuh. Jadi hal-hal ini yang saya kira harus diucapkan secara bijak. Kalau memang PDIP udah tidak mau bergabung dan memang saya kira dari awal problemnya bukan antara Megawati dan Prabowo, tapi problemnya antara Megawati dan Jokowi sebetulnya tuh. Jadi untuk kejernihan sebaiknya dipisahkan tuh. Bahwa Ibu Mega mungkin ingin bergabung tetapi prasyaratnya tidak dipenuhi oleh Pak Prabowo. Yaitu portofolio partai yang harusnya disusun berdasarkan kepentingan bangsa, tapi mungkin sekedar disusun demi kepentingan memenuhi kuota atau permintaan atau tekanan politik Jokowi. Jadi kelihatannya itu yang boleh kita duga dengan kuat bahwa Prabowo akhirnya kesel atau mungkin jengkel juga kok nggak ada tanggapan dari PDIP. Tetapi sekali lagi PDIP tentu punya poin bahwa dari awal tidak mungkin PDIP bergabung dengan Prabowo yang di dalamnya ada unsur-unsur pengkhianat, ada toxic person semacam Jokowi kan. Bagi Ibu Mega dua tokoh itu juga adalah tokoh kesayangan tokoh kesayangan Ibu Mega akhirnya menjadi toxic people.
yaitu Gibran dan bapaknya. Jadi sebetulnya Prabowo itu agak berlebihan itu kalau menganggap bahwa hanya melalui pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran Indonesia ini bisa mengalami kemajuan tuh. Nah itu sebetulnya poinnya yang keliru, karena apapun yang di persen yang tidak sekedar menunjukkan ketidaksepakatan dengan ide Prabowo yang hanya ingin meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi, tetapi juga ada soal yang lebih personal, misalnya bagi Megawati, yaitu pengkhianatan Gibran atau Jokowi melalui Gibran yang menyebabkan tergores secara ideologis, tergores secara psikologis kepemimpinan Megawati di PDIP kan Pak Jokowi itu memberantakkan partai itu tuh. Nah itu kan tidak boleh sekedar diselesaikan melalui approach Prabowo pada Mega. Problemnya adalah Jokowi tidak mau lagi ditemui oleh Mega, jadi nggak usah dipaksa melalui Prabowo. Jadi sinyal-sinyal yang diterangkan oleh Ibu Megawati itu menunjukkan bahwa PDIP sudah tutup pintu terhadap Jokowi. Nah, Ya itulah teman-teman semua komentar dari Bung Rocky Gerung ya. Jadi saat ini rakyat hanya menunggu ya bagaimana nanti gebrakan dari Pak Prabowo. Yang penting intinya nanti kerja Pak Prabowo itu benar-benar nyata gitu ya. Pro dengan rakyat dan benar-benar menghancurkan orang-orang yang korup gitu. Tapi sebenarnya kritik itu baik kok untuk pemerintahan. Ini contohnya ada netizen juga nih ya yang membahas tentang kritik. Kita lihat videonya. Kalimat kritik yang membangun dan tidak harus disertai dengan solusi. Kita berikan kritik-kritik membangun. Jadi sebenarnya kritik tuh boleh nggak sih? Apapun yang ada di pikiran lo itu boleh lo utarakan dengan bebas, baik lewat tulisan maupun lisan gitu. Karena itu dijamin dalam Undang-Undang 1945, tepatnya pasal 28, termasuk kritikan. Tapi bang, kritik harus membangun, harus kasih solusi. Gak usah. Kritik itu sesederhana dari utarain aja apa yang lu alamin gitu, apa yang lu rasain. Contohnya, kemarin tuh rame netizen gitu, cerita soal pengalaman mereka berhubungan dengan bea cukai gitu. Itu kan secara gak langsung kritikan juga. Itu secara gak langsung tuntutan untuk bea cukai memperbaiki performanya, kinerjanya gitu. Atau selain dari apa yang lu alamin gitu, ya dari apa yang lu tahu. Sekarang era internet gitu. Lu bisa tahu berita atau data itu gampang dari internet. Contoh gitu, lu resah tentang kebebasan berpendapat gitu, diperkuat sama data yang ada di internet gitu. Berapa kasus UU ITE, terus berapa kasus teman-teman kita yang mengutarakan pendapatnya itu gak aman gitu. Nah baru yang menjadi next level dari kritik itu adalah ya analisa, sehingga nanti berujung solusi. Dari informasi yang lu cari tahu gitu, dari pengalaman-pengalaman orang lain dan lain sebagainya. Konekin informasi A sama data A, data B, data C dan lain sebagainya gitu. Jadi satu kesimpulan gitu. Itu adalah next level dari kritik. Nah sekarang kita ngomongin sasaran kritik. Di video ini gue mau bilang, kritik pemerintah itu boleh. Lu bebas untuk mengkritik pemerintah. Jadi pemerintah tuh udah menikmati banyak guys dari kita. Beneran. Sumpah. Tahu nggak dulu di era demokrasi terpimpin, Bung Hatta itu jadi kritikusnya Bung Karno nomor 1 gitu. Jadi Bung Hatta itu mengundurkan diri di tahun 1956 dari wakil presiden. Karena ya banyak silang pendapat lah dengan Bung Karno gitu. Dari situ Bung Hatta itu menjadi warga biasa aja gitu, ngajar. Dan menulis kritikan soal pemerintah itu di koran. Sampai akhirnya yang paling terkenal itu tulisan beliau mengenai kritik demokrasi di Indonesia. Judulnya adalah Demokrasi Kita. Bukan hanya demokrasi, Bung Hatta juga ngekritik soal kebebasan berpendapat, krisis ekonomi pada saat itu gitu. Banyak lah gitu. Walaupun memang beberapa tulisan Bung Hatta ini ya dibredel gitu ya. Cuman hubungan mereka itu ya biasa aja. Gak sampai kayak, apa sih kritik-kritik gitu? Apa kontribusimu untuk Indonesia gitu? Dulu waktu dia jadi pejabat, apa kerjanya? Tak jelas juga. Apa sih menjelekan Indonesia gitu? Kalau kritik-kritik, pindah aja ke luar negeri. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek, pindah aja kalau dari Indonesia ini. Enggak juga gitu. Masa Bung Karno bilang ke Bung Hatta kayak gitu. Atau kayak, ih toksik nih. Tapi sekarang akhirnya masyarakat tahu ya siapa yang toksik sebenarnya.
Ya benar teman-teman semua, pokoknya kita harus tetaplah mengkritik lah, nggak apa-apa mengkritik kok. Ya namanya juga kita bayar pajak ya, nggak apa-apa mengkritik. Oke teman-teman semua, berasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.